kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang determinasi seks atau proses pembentukan sel kelamin pada makhluk hidup. Sebelum kita membicarakan tentang namanya apa itu determinasi seksual, alangkah baiknya kita akan mengetahui mengenai pembelahan sel itu sendiri. Dalam hal ini, dalam proses pembentukan jenis kelamin, pembelahan sel ini nanti yang sangat mempengaruhi dari pembentukan jenis kelamin, yaitu pada proses pembelahan meiosis, yaitu spermatogenesis nanti yang akan menghasilkan 4 sel anakan, kemudian pada oogenesis yang akan menghasilkan 1 sel telur dan 3 badan polar. Dalam hal ini, pada proses pembentukan jenis kelamin tidak akan jauh dengan yang namanya ilmu genetika, yaitu suatu ilmu yang mempelajari sifat-sifat keturunan atau identitas serta segala seluk-beluk secara ilmiah. Dalam hal ini, ilmu genetika nanti diperkasai oleh namanya John Gregor Mendel, yang nantinya akan membahas mengenai sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan sendiri yaitu sifat-sifat yang tampak atau yang dapat dilihat oleh panca indera yang akan diturunkan kepada keturunannya. Kemudian, sifat resesif adalah sifat-sifat yang tidak muncul atau yang ditutupi sehingga nanti tidak diturunkan kepada keturunannya. Dalam ilmu genetika atau istilahnya ilmu pewarisan sifat seseorang atau sifat yang diturunkan kepada keturunan nanti pasti akan dibangun oleh namanya gen. Jadi, gen sendiri nanti merupakan pengendali dari sepasang faktor keturunan yang akan diturunkan kepada keturunannya. Dalam hal ini, setiap individu nanti akan memiliki 2 alela yang sama atau disebut dengan homozigot yang disimbolkan dengan huruf besar pada alel yang dominan dan disimbolkan dengan huruf kecil yang disebut dengan alel resesif. Hal ini, setiap individu nanti dia akan memiliki namanya genotip atau yang disebut dengan komposisi faktor keturunan atau yang istilah nanti tidak tampak secara fisik yang disimbolkan dengan huruf, bisa jadi nanti dengan huruf B besar atau gabungannya yang disebut heterozigot ataupun yang homozigot atau B kecil. Kemudian sifat fenotip nanti adalah sifat yang tampak pada keturunan, yaitu yang sifat yang bisa dilihat dengan panca indera, seperti halnya warna merah pada bunga mawar, kemudian warna pink pada bunga pukul 4, ada biji keras, ada biji lunak, dan ada tanaman tinggi dan tanaman rendah. Genotip dan fenotip ini adalah yang akan dipelajari pada ilmu genetika. Sebelum masuk ke bagian yang lain, kita harus tahu yang apa dinamakan dengan kromosom. Jadi, kromosom sendiri adalah merupakan struktur benang dalam inti sel yang bertanggung jawab dalam hal sifat keturunan. Jadi, istilah nanti yang membawa sifat-sifat yang akan diturunkan kepada keturunannya. Jadi, setiap kromosom pasti nanti akan memiliki sifat khas dari setiap makhluk hidup. Karena setiap sifat nanti yang akan dibawa oleh kromosom. Jadi sifat nanti yang akan dibawa oleh gen-gen yang dikemas menjadi kromosom yang terletak pada inti sel. Kita harus tahu bahwa kromosom sendiri merupakan pembawa sifat yang akan diturunkan kepada keturunannya. Kemudian sifatnya haploid dan memiliki 2 kromosom homolog atau kromosom yang sama. Kemudian diikat oleh yang namanya spindle dan dipisahkan pada saat pembelahan mitosis dan meiosis.
kemudian mengalami crossing over saat pembelahan mitosis pada fase profase, kemudian didistribusikan secara merata saat pembelahan mitosis dan meiosis, dan setiap gamet nanti pada kromosom nanti akan memiliki setengah kromosom dari induknya atau yang disebut dengan haploid. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bisa melihat mengenai struktur dari kromosom yang terdiri dari benang kromatid, kemudian sentromer, kemudian ada kinetator, dan ada namanya mikrotubul. Kinetator sendiri nanti adalah tempat melekatnya dari mikrotubul pada saat yang berguna pada saat proses pembelahan sel. Kemudian mengenai bentuk-bentuk kromosom dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama yaitu metasentris, yaitu letak dari sentromer nanti dia pas di tengah dari bagian lengan, sehingga nanti akan membentuk klorofil. Kemudian bentuk yang kedua adalah submetasentris, yaitu sentromer nanti terletak submedian atau di tengah-tengah, namun ke arah ke salah satu ujung kromosom. Jadi perbedaan antara submetasentris dan metasentris adalah terletak pada bagian sentromernya. Jadi kalau submetasentris nanti dia terletak pada salah satu ujung, kemudian kalau metasentris pas di tengah-tengah dari lengan tadi, sehingga nanti kalau submetasentris nanti dia akan membentuk seperti huruf J. Kemudian yang ketiga yaitu akrosentris, yaitu sentromer yang terletak pada submetasentris atau istilahnya di dekat ujung kromosom, sehingga kromosom tidak membentuk bengkok tetapi lurus seperti batang, sehingga nanti akan tampak satu lengan kromosom nanti yang berukuran pendek dan satu lengan nanti yang dia berukuran panjang. Kemudian yang terakhir nanti adalah telosentris. Bentuk kromosom ini tidak akan ditemui pada manusia, yaitu dicirikan dengan sentromer nanti terletak di ujung kromosom, sehingga kromosom nanti seolah-olah nanti hanya memiliki satu buah lengan dan terbentuk lurus seperti halnya batang. Itulah bentuk-bentuk kromosom yang akan kelihatan pada proses yang namanya karyotyp dari sel kelamin nanti. Kemudian berdasarkan jenisnya nanti kromosom dibagi menjadi dua, yaitu yang namanya autosom atau kromosom tubuh dan gonosom atau kromosom kelamin. Jadi gonosom nantilah yang akan menentukan jenis kelamin dari makhluk hidup. Dari dua jenis kromosom tersebut nanti dapat menyebabkan suatu kelainan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh kelainan autosom maupun kelainan dari gonosom. Untuk kelainan nanti akan dibahas pada video yang lain. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari kromosom pada manusia yang terdiri dari 22 pasang kromosom autosom dan satu pasang kromosom gonosom yang dicirikan dengan huruf X dan Z sebenarnya pada gambar tersebut. Sekarang kita bicara tentang kata sudah mengetahui namanya kromosom, kemudian bentuk-bentuknya. Kita sekarang berbicara tentang determinasi seks. Determinasi seks merupakan penentu jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh yang namanya kromosom seks. Di kromosom seks tadi saya jelaskan bahwa dia terdiri dari kromosom X dan kromosom Z. Adanya penentuan determinasi seksual nanti diperkasai oleh namanya penelitian dari Henking pada tahun 1891 yang beliau merupakan biologiawan asal Jerman. Dan hari ini beliau menentukan adanya struktur tertentu dalam membentuk beberapa serangga melalui spermatogenesis yang nanti dia membawa kromosom X. Jadi ada sperma nanti yang memiliki badan X
dan ada yang tidak memiliki badan X-nya tadi. Adanya penelitian tersebut kemudian disempurnakan oleh Nancy Boole yang membenarkan adanya penelitian dari Nancy. Jadi, setiap kromosom yang ada pada manusia nanti ditentukan oleh yang namanya kromosom X dan kromosom Y. Maka nanti apabila dia telah ada kromosom X-nya nanti akan membentuk suatu betina, dan apabila gabungan antara X dan Y nanti akan membentuk pria atau jantan. Ya. Kemudian untuk faktor penentunya sendiri nanti, yang pertama yaitu adanya faktor lingkungan. Ya. Jadi faktor lingkungan nanti seperti hanya keadaan fisiologis suhu, ya, seperti hanya suhu ataupun keadaan hormon nanti akan menyebabkan perubahan dari fenotip sendiri atau sifat yang tampak pada makhluk hidup. Ini contohnya pada telur aligator yang disimpan pada suhu 34-36 derajat nanti dia akan menghasilkan aligator jantan, dan pada suhu 26-30 derajat nanti dia akan menghasilkan betina. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor genetik, yaitu faktor yang dalam hal ini diprakarsai ada namanya kromosom. Ya. Jadi bahan genetik nanti dalam kromosom nanti akan membedakan jenis kelamin dikomposi pada kromosom nanti. Nah, selanjutnya kapan ya jenis kelamin nanti ditentukan? Ya. Jenis kelamin nanti terjadi pada saat fertilisasi atau proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang membawa sel sperma nanti dia akan membawa kromosom X dan Y, kemudian sel telur nanti dia yang membawa kromosom X. Kemudian apa sih penentu jenis kelamin pria itu? Ya, penentu jenis kelamin itu ditentukan oleh laki-laki, karena laki-laki nanti dia akan membawa kromosom X dan Y. Lebih jelasnya yaitu laki-laki nanti yang menghasilkan sperma nanti akan mengandung kromosom X dan Y, sedangkan wanita yang menghasilkan sel telur nanti yang akan mengandung kromosom X itu sendiri. Kemudian untuk penentuan tipe-tipe jenis kelamin, yang pertama yaitu tipe X dan Y. Ini dijumpai pada lalat buah atau Drosophila melanogaster, kemudian hewan mamalia, tumbuhan berumah dua, ataupun manusia. Jadi pada manusia nanti ditentukan adanya kromosom X dan Y, kemudian jika memiliki kromosom Y nanti maka fenotipnya pria, dan jika memiliki kromosom X nanti maka fenotipnya yaitu wanita. Kemudian kalau pada manusia nanti, karena dia terdiri dari 46 kromosom, yaitu terdiri dari 44 atau 22 pasang autosom dan satu pasang sek kromosom. Yaitu kromosom Y nanti menentukan fenotip individu pria atau jantan dengan volume kromosom 22 AA XY, dan individu wanita nanti atau betina nanti memiliki formula kromosom atau variotip nanti adalah 22 AA X dan X. Untuk lebih jelas nanti bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian kalau pada lalat buah ini nanti dia memiliki 8 kromosom yaitu 6 autosom dan 2 set kromosom. Sedangkan untuk set kromosom nanti dia dibedakan menjadi kromosom X yang terbentuk batang lurus, kemudian kromosom Y nanti terbentuk sedikit bengkok pada salah satu ujungnya. Jadi kalau lalat betina nanti dia akan memiliki 2 kromosom X, kemudian kalau untuk lalat jantan nanti dia akan memiliki kromosom X dan Y. Kemudian untuk formulanya nanti, ya karena dia nanti hanya memiliki 8 pasang kromosom, ya, jadi nanti 3 pasang autosom plus 1 pasang kromosom X untuk lalat betina. Kemudian untuk lalat jantan, dia nanti akan memiliki 3 pasang autosom plus 1 kromosom X dan plus 1 kromosom Y. Ya, jadi kromosom Y nanti pada lalat Drosophila nanti tidak memiliki pengaruh pada penentuan jenis kelamin. Ya, jadi adanya kromosom Y nanti, dia nanti hanya menentukan kesuburan dari lalat buah. Ya,
Sedangkan untuk penentuan jenis kelamin, pada buah nanti ditentukan oleh adanya faktor autosom atau kromosom tubuhnya tadi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari C.B. Bricker. Nah, untuk yang kedua yaitu tipe XO, ini hanya dijumpai pada serangga dari ordo Orthoptera dan Heteroptera. Ini contohnya itu pada belalang. Untuk rekonstruksi kromosomnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu pada belalang ini nanti dia tidak memiliki kromosom Y, kemudian belalang jantan nanti hanya memiliki kromosom X, ya, sehingga nanti bisa dipermainkan dengan XO, sehingga nanti dia dapat menjaga fertil. Kemudian belalang betina nanti disimbolkan dengan X dan X. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe ZW, ini yang ditemukan pada kuku ikan, reptilia, dan burung. Jadi kalau yang jantan nanti adalah sifatnya homogametik, ya. Kemudian kalau betina nanti adalah heterozigotik. Ini berkebalikan dengan tipe XY atau X0. Jadi kalau XY nanti adalah kalau dia yang heterozigotnya adalah menyebabkan dia nanti jantan. Kalau yang homozigot nanti adalah dia yang betina. Kemudian tipe yang selanjutnya yaitu tipe ZO. Ini yang hanya dijumpai pada unggas seperti halnya ayam, ya. Misalnya tadi pada tipe ZW, ya. Kemudian selanjutnya nanti adalah tipe haploid diploid, ya. Ini hanya dijumpai pada serangga yang termasuk dalam ordo Hymenoptera, sebenarnya madu, semut, dan lebah. Jadi hewan jantan nanti terjadi melalui partogenesis yang sifatnya haploid dan betina nanti diploid. Jadi untuk halnya hewan jantan nanti adalah separuh dari hewan betina atau diploid, yang awalnya 32 kromosom, separuhnya nanti dia akan membentuk hewan jantan. Itulah tipe-tipe penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup. Sekarang kita mau bicara tentang identitas pada manusia. Jadi determinasi seks pada manusia nanti ditentukan adanya kromosom X dan Y yang dibawa oleh sel telur yang nanti akan membawa dia kromosom Z, dan sel sperma nanti yang dia akan membawa kromosom X dan Z. Oleh karena itu, jumlah kromosom pada manusia adalah khas, yaitu 46 buah atau 23 pasang, yang terdiri dari 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom kelamin, yaitu kromosom X dan Z. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat mengenai formula dari kromosom manusia, yaitu apabila laki-laki nanti yaitu 44 plus XY, dan pada wanita nanti adalah 44 plus X dan X. Sehingga nanti apabila mengalami fertilisasi nanti akan memiliki rasio mendapatkan anak laki-laki atau perempuan nanti adalah 50% atau setengah. Karena pada laki-laki nanti dia membawa kromosom X dan Z, sehingga nanti apabila dia bertemu dengan kromosom yang membawa kromosom X, ya, apabila nanti dia satu alel nanti dia X, dia nanti akan menghasilkan wanita, dan apabila nanti Z, dia nanti akan menghasilkan laki-laki. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share,